Hari itu, matahari begitu terik. Raka baru saja selesai memasang rak gantung di dapur saat suara gemerisik di halaman samping membuatnya menoleh. Di antara sinar matahari dan suara burung yang berisik, ia melihat sosok adik iparnya menjemur pakaian hanya dengan selembar handuk melilit tubuh. Rambutnya basah, wajahnya segar, dan ia tampak begitu nyaman, seperti sedang berada di rumah sendiri. Raka refleks memalingkan wajah, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia buru-buru masuk ke dalam, mencoba tidak berpikir aneh-aneh. Dia adik iparmu, Rak, masih kuliah, dan kamu punya istri. Jangan bodoh, gumamnya. Sejak Nadine tinggal sementara bersama mereka karena kuliah di kota, rumah jadi lebih ramai. Istri Raka, Liana, sangat dekat dengan adiknya itu. Raka sendiri selama ini bersikap biasa saja, seperti kakak ipar yang baik. Tapi entah kenapa, sejak peristiwa di jemuran itu, pikirannya mulai berkelana. Hari-hari berikutnya, bayangan itu terus datang. Nadine, tanpa sadar, semakin sering membuat Raka tidak tenang. Kadang saat tertawa sambil menyender di sofa, kadang saat muncul dari kamar dengan kaos longgar dan celana pendek, atau saat tanpa sengaja menepuk pundaknya sambil berkata, "Mas." Yang paling mengusik Raka bukan penampilannya, tapi kenyataan bahwa ia merasa nyaman dengan kehadiran Nadine. Istrinya, Liana, akhir-akhir ini terlalu sibuk dengan proyek kerjanya. Mereka jarang bicara, tidur pun sering tanpa menyentuh satu sama lain. Raka mulai merasa kesepian, dan celah itu lambat laun diisi oleh tawa ringan dan perhatian kecil dari Nadine. Satu malam, saat Liana lembur, Nadine keluar dari kamar dengan piyama tipis dan duduk di sebelah Raka di ruang tamu. Raka terdiam. Ia bisa merasakan kehangatan tubuh Nadine tak jauh darinya. Biasa aja, awalnya suka, terus yakin, terus menikah. Tapi semua berubah setelah bertahun-tahun. "Kamu masih sayang gak?" tanyanya tanpa berpaling. Pertanyaan itu seperti palu. Raka tak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang dan berdiri. "Aku tidur duluan, ya?" Raka mulai menghindar. Ia memilih berangkat pagi dan pulang malam. Tapi situasi semakin pelik ketika suatu sore hujan deras turun dan Liana belum pulang. Nadine panik karena atap dapur bocor. Raka pun pulang lebih awal untuk membantu. Mereka membereskan dapur yang basah, tertawa saat terpeleset di lantai licin. Lalu tanpa sadar, Nadine berdiri terlalu dekat, terlalu lama. Hening, hanya suara hujan di luar. Pertanyaan itu membuka semua luka. Raka menatap mata Nadine dan tak berkata apa-apa. Hanya diam, hanya napas. Jarak mereka tak lebih dari satu tarikan dada. Dan saat Nadine meletakkan tangannya di dada Raka, sesuatu dalam diri Raka runtuh. Mereka berpelukan, bukan pelukan hasrat, melainkan pelukan dua jiwa yang kosong dan saling mengisi. Tapi pelukan itu terlalu lama, terlalu dalam. Dan dari sanalah kekhilafan pun terjadi. Pintu depan terbuka. Liana berdiri di ambang pintu, basah kuyup. Ia melihat mereka dari kejauhan. Tak ada kata, tak ada jeritan, hanya tatapan yang membuat tubuh Raka gemetar. Malam itu jadi malam sunyi. Nadine kembali ke kamarnya. Liana mengunci diri di kamar mereka. Raka duduk sendiri di ruang tengah, mengenang detik-detik yang tak bisa diulang. Esok paginya, Raka bicara dengan Liana. Ia jujur, bukan karena telah melakukan dosa, tapi karena merasa kehilangan dirinya sendiri. Liana menangis, tapi ia juga mengaku bahwa selama ini terlalu tenggelam dalam pekerjaan dan melupakan rumah. Nadine, yang menyadari luka yang ia timbulkan, memutuskan pindah ke kos.
Ia meninggalkan sepucuk surat. Maaf mas, aku salah memahami kehangatanmu. Semoga kalian sembuh bersama. Aku akan belajar untuk tidak mencari pelarian dari kehangatan orang lain. Beberapa bulan kemudian, suasana rumah kembali tenang. Raka dan Liana mencoba memperbaiki hubungan mereka. Pelan-pelan, mereka tak pernah membahas kejadian itu lagi. Tapi setiap kali Raka melihat cahaya sore di teras jemuran, ia selalu teringat satu hal.